tahun berapa tadi itu? 60 berapa? Hah? 65. Yaitu pondok pesantren itu mempunyai 5 ciri khas. Nah ini. 1, jiwa keikhlasan, sepi ing pamrih, tidak karena didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan tertentu, semata-mata karena dan untuk ibadah. Ini semangat ini yang ditanam di pondok. Terus jiwa ini meliputi suasana kiai dalam mengajar, suasana para santri dalam belajar, lurah pondok, pengurus pondok dalam membantu atau asistensi, segala gerak-gerik dalam pondok pesantren berjalan dalam suasana keikhlasan. Dengan demikian terdapatlah suasana hidup yang harmonis antara kiai yang disegani dan santri yang taat. 1. 2, jiwa kesederhanaan. Kehidupan dalam pondok diliputi suasana kesederhanaan tetapi agung. Sederhana bukan berarti pasif, nerimo, menyerah, tetapi sederhana dalam arti mengandung unsur-unsur kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi segala kesulitan. Ini yang dididik di pondok. Di balik kesederhanaan anak-anak pondok itu terpancar jiwa yang besar, maju terus, pantang mundur. Atau kalau cara dulu rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Napa terkini punya bicara masyhur tahun yang lalu? Cara masyhur dalam begini. Pokoknya yang menghalang diterjang, yang melintang ditendang. Oh, napa bicara masyhur ini kak? Bener kamu, bener. Nah ini kak, semangat pondok dalam kesederhanaannya itu terdidik. Apapun mau cuma bilang kau ngakan nanti nyari kayu gigi dulu, nyari cukup macam gelut. Oh kalau tubuh orang dulu banyak macam gula sampean plesteran wulujulan kadang mabuiler sampean mau jadi takuan sampean kalau hidup ala kota besar pasti akan apa senikah wulujulan kamar kiut. Berapa kamar ini isinya? 15 buku. Yang situ pelulikur. Oh, tak ada kebesaran mereka. Nah ini kalah. Mereka yang kedua. Ketiga, maka dengan itu jiwa kesanggupan menolong diri sendiri atau berdikari itu dengan sendirinya tertanam bagi anak-anak pondok. Mereka boleh pengeding anak pondok nih kan bilang. Mak tahu bahwa anak pondok saya ngajar jadi manja kamu. Dokter mah minta minta kasur, minta ini, aduh, tak berat kemudian untuk. Ya? Kesanggupan menolong diri sendiri, betul. Itu maka itu sabar saja dia. Nyuruh dia aja. Nabi saya dewe, ikut nanu tembel dewe, umban dewe. Semangatlah yang ketiga. Keempat, jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis. Jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis antara para santri. Kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan yang akrab, suasana persatuan dan gotong royong, sehingga segala kesenangan dirasakan bersama dan segala kesulitan dapat diatasi bersama. Ini kan yang ditanam di pondok-pondok. Ini ciri khas dari pondok. Lalu yang kelima, jiwa bebas. Cuma jiwa bebas kadang kalanjur, wah, tengkanau,
bodoh tamu itu bebas adakah jiwa bebas ini dalam arti yang positif, bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan nasib sendiri saya mau jadi apa, bebas dalam memilih jalan hidup di dalam masyarakat kelak bagi para santri, berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Kebebasan itu bahkan sampai kepada bebas dari pengaruh-pengaruh asing kolonial. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Cuma dalam kebebasan ini memang kadang-kadang ada unsur negatif, yaitu kebebasan yang disalahgunakan. Ini bodoh produk nih, mau bodoh nak-nak tamu oleh kiriman negala ikan tolak di kamar nak-nak bingung. Hasil bebas yang tidak terpimpin itu sampai kadang-kadang bodoh tamu ini kak. Oh, sampai dari apa? Oh, cari oh, mari. Masuk ke kan ya. Ya Allah, ini kok bodoh cuma nambah tapi sampai saya kunci. Mereka nakal mana. Jadi bebas dalam arti terpimpin. Para hadirin, begitulah sedikit saya menyinggung tentang pengertian ulama pondok pesantren dan misinya. Para hadirin, kula tadi toh kelersan akhir-akhir menikah kula rok-norok mereka punya orang-orang luar malah berdesik kantor datang tanya menjanak anak makin wawancara atau interview ya apa pandangan kiai. Kula terus terang Pak, di sini saya menyatakan bahwa kadang-kadang orang itu bersikap a priori, bersikap radikal, bersikap spontan. Itu sebabnya menurut saya ada 3. Bodoh orang radikal malah ekstrem. Itu satu karena kondisinya orang itu, kondisi. Bagaimana orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang kemarin itu jadi pemimpin sekarang jadi terpimpin, dulu berkuasa sekarang tidak berkuasa, hanya kondisinya sudah sumpah toh. Mencara orang ni orang abang punya orang tengah tak sepuluh orang mengamuk ketua ni orang. Ini namanya orang radikal karena kondisinya. Ada itu orang radikal. Kaya, kontak, sedekah. Sini sendiri punya orang radikal atau kecewa dia di dalam perjuangan dia kecewa atau gagal. Tidak berhasil, atau dia tuh melihat orang yang berkuasa itu sakit hati dia. Apa kok dia yang kuasa? Kenapa tidak saya? Nah, berarti saya nikah. Mata suntik dan berapa jadi baik. Ini kondisi pun berlain. Ini kan contoh karang belum nikah. Kondisinya itu satu. Ada orang radikal, keras, malah jadi ekstrim, bukan karena kondisi, karena situasi di sekelilingnya. Dia melihat pengangguran. Dia melihat tidak ada demokrasi. Dia melihat tidak ada keadilan. Ini dia sumpah. Apa sih kawan? Karena situasinya membuat matang orang untuk menjadi radikal. Ada faktor-faktor ini dari sekelilingnya. Ya apa ini? Sini kalau kriket doa ini. Ini kan namanya radikal karena situasi di sekelilingnya yang dianggap tidak adil. Ada. Pas berdepan yang ketiga. Orang radikal karena ajarannya. Karena ajaran. Ini menurut ajaran saya harus tiganya. Bagaimana nggak PKI? Orang masalah pun kedua dalam. Kalau dia menjadi PKI, mesti lihat 1 minggu.
Kenapa? Karena dia memang diajari menurut ajarannya. Seperti ini, Khomeini ini, Iran, itu Syiah itu bukan karena apanya, ajarannya memang. Ada ajarannya yang keras, tidak boleh kompromi, tidak boleh menyerah, tidak boleh ini itu. Kalau perlu mati. Makin beda dengan pemuda-pemuda yang dikirim berjibaku barisan apa itu? Kamikaze, apa itu? Jepang itu. Kita bom, bom, sebom. Sebenarnya kan muda, masih umur 23 tahun. Dia diberi indoktrinasi, diberi ajaran syahid dan wajib menjalankan perintah imam. Kalau imam yang memerintahkan wajib, kalau tidak kafir. Coba, ini ajaran nih kan. Iman terhadap imam termasuk iman. Jadi pemimpin menurut Syiah nih kan, ini ketaruh nak kafir, montak macelon perintah nak kafir dia, halal dibunuh. Jadi anak-anak itu tertek bodoh gedung kedutaan besar Amerika Serikat BDE Beirut yang terakhir bom dia. Ini apa betul lecer. Tapi gedung antornya. Nah, ini ajaran, karena ajaran. PKI sekarang. Mutabak saja sampean